hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min malaikatil Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nyampe ke khatam. Nah, Ustaz. Mungkin kita diulang lagi dari khatam biar enak. Oh, nah, Ustaz. Tentang pembuatan takrif. Pertama adalah caranya dengan menggunakan khatam. Sebenarnya kan kemarin ini sudah khatam, tinggal khat nakis kayaknya. Tapi tidak masalah, kita ulas kembali tentang khatam itu. Berikut dengan contoh-contohnya. Nah. Naam tafadhal akhi ikra khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Fal haddut tamu huwa ta'rifu bil jinsi wal fasli al qaribaini. Kata'rifil insan bil hayawanin natiq. Jadi definisi haddam, ta'rif haddam itu adalah ketika kita mentarifi menggunakan jenis dan pasal yang sama-sama qarib, jenis qarib sama pasal qarib. Seperti kita mentarifkan insan dengan hayawan, yaitu hayawan itu jenis qarib kalau binisbati ilal insan. An-natiq juga merupakan pasal qarib binisbati ilal insan. Ya. Yang intinya kalau khatam itu adalah had yang mencegah terhadap masuknya sesuatu yang tidak ditakrifi. Ya kan? Ketika al-insan dikatakan al-insanu hayawanun natik. Ketika dikatakan al-insanu hayawanun natik, maka selain mu'arraf itu kan tidak ada yang masuk kan. Mu'arrafnya itu kan mu'arrafnya adalah insan, kemudian mu'arrifnya adalah al-hayawanun natik. Ketika menggunakan jenis qarib dan juga fasal qarib yang namanya ini adalah khatam, maka selain mu'arraf insan tidak ada yang masuk. Nah. Ketika ditakrifi al-hayawanun natik, apakah ada selain itu yang masuk? Enggak ada, Ustaz. Natik yang berpikir. Itu kan insan, tertuju kepada insan. Maka itu namanya khatam. Khatam itu mencegah masuknya segala sesuatu terhadap mu'arraf. Dengan menggunakan takrif seperti itu, maka tidak akan mengarah kepada yang lain. Berarti itu adalah insan, berarti itu adalah khatam. Nah, ini khatam. Kemudian yang kedua adalah ada khatam, ada hak nakis. Tafadhal. Wal haddun nakisu huwa at-ta'rifu bil fasli wahdah kata'rifihi bin natik faqat au bihi ma'al jinsil ba'id kata'rifi bil jismi an-natik. Dan had nakis adalah ketika kita mendefinisikan sesuatu hanya menggunakan fasal saja, Ustaz. Contoh mentarifkan insan hanya dengan an-natik saja, atau menggunakan fasal qarib tapi bersamaan dengan jenis yang ba'id, seperti mendefinisikan lafaz insan dengan jisim an-natik. Disebut nakis sendiri karena tidak bisa menjaga jadi banyak kebobolan definisinya, Ustaz. Gimana? Kebobolan definisinya. Enggak Iya. Nah, itu. Itu Ustaz ngejelasinnya. Artinya yang masuk ke definisi tersebut bukan hanya insan nanti kan? Nah. Bukan hanya insan. Ada hal yang lain nanti yang masuk. Makanya istilahnya antum tadi kebobolan. Yang salah satunya yang masuk ketika menggunakan al-insan huwa natik atau al-insan huwa al-jismun natik. Nah. Dicontohkan di sini kalau sesuatu yang diantaranya yang masuk adalah zat malaikat.
Zat malaikat natik, tapi karena jisim ini kan masih umum. Hmm. Jisim, makanya di jisim itu kan bawahnya kan ada yang masih ada pembagiannya kan, masih di bawahnya jisim itu. Ada yang nami, ada yang wairun nami kan ya. Ada yang nami, ada wairun nami. Ketika menggunakan al-insan huwa natik, al-insan huwa jismun natik, maka zat malaikat ini tercakup di dalamnya. Dan malaikat, namun malaikat itu bukanlah golongan dari manusia. Bukan golongan dari manusia. Oh, Malaikat itu bukan golongan manusia, tapi menggunakan takrif seperti ini, al-insan huwa jismun natik, maka zat malaikat ini masuk. Zat malaikat masuk. Selain itu, al-jismun natik ini juga adalah takrif dari insan sendiri, tapi dari menggunakan al-jismun natik, maka ini hal yang lain juga bisa masuk. Al-jismu, ini jismu yang jenis baiknya, natiknya adalah fasrun korib. Nah. Karena kalau fasal itu kan sesuatu yang membeda dengan hal yang lain, yang membeda antara mahiyah itu sendiri dengan mahiyahnya yang lain. Nah. Kalau jenis itu kan adalah lafadz yang maknanya kulli, yang maknanya tertuju kepada mahiyah tersebut dan juga kepada mahiyah selainnya yang sama. Seperti hayawan bin nisbah kita insan. Yang mana hayawan itu nanti kan mengarah kepada mahiyah insan tersendiri dan juga kepada mahiyah selain insan yang sama Nah, betul. Ya. Berarti sekarang tinggal rosem. Rosem juga terbagi menjadi dua, nanti ada rosem yang tam dan juga ada rosem yang nafis. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rasmu tamu huwa at-ta'rifu bil jinsil qaribi wal khassati ka ta'rifil insan bil hayawanid dhahik. Nah, rosem ini, rosem tam. Kalau rosem tam itu adalah ketika kita mendefinisikan sesuatu menggunakan jenis qarib dan arad khas, sifat yang khusus pada mahiyah tersebut, Ustaz. Kalau yang ada yang khas saja berarti al-insan ad-dhahiku. Ad-dhahik dengan an-natik apa bedanya? Kalau an-natik itu menjadi, kalau an-natik itu kan ini Ustaz, fasal. Nah. Itu fasal apa kemarin tarifnya fasal? Fasal itu lafad kulli yang masuk kepada datiyahnya itu sendiri, masih tercakup kepada datiyahnya itu sendiri, Ustaz. Terus menjadi pembeda bagi mahiyahnya itu sendiri dari mahiyah yang lain. Kalau khos, ini kan khosok. Kalau itu tidak termasuk kepada mahiyahnya, Ustaz. Jadi amrun kharij, cuman khusus bagi mahiyah itu. Amrun kharij yang berkaitan erat dengan mahiyah tersebut ya. Nah. Makanya ada khos, ada khosoh, ada rosem yang tam. Artinya nanti kan ada model pentakrifan menggunakan rosem tersebut. Ada kalanya hanya menggunakan khos, yang mana khos tersebut itu merupakan pengaruh dan petunjuk terhadap hakikat. Ada kaitan yang sangat erat, pengaruh yang sangat erat terhadap hakikat. Seperti halnya insan atau dhahik. Makanya rosemnya sendiri kan terdapat khosnya tersendiri adalah dhahik kan. Dhahik ini merupakan sesuatu petunjuk terhadap hakikatnya insan. Ada kalanya juga menggunakan
jenis qorib dan juga dengan khas. Ada yang khas dan juga menggunakan jenis qorib. Tapi yang didahulukan tetap penyusunannya adalah kalau di takrifnya di sini kan au bihi au biha dengan menggunakan khosso ma'a jenis ba'id. Kata rifihi bil jismi dhahik. Di atas. Kata di atas. Nah, Ustaz. Oh yang ngetam dulu ya. Oh yang ngetam. Ada kalanya ada yang jenis qorib dan khosso. Nah, Oh yang ngetam. Oh iya. Jenis qorib berarti al hayawanu dhahik. Coba diulang tentang perbedaan antara dhahik dengan natik. kalau natik itu masih dalam ruang lingkup mahiyah, Ustaz. Lapan kuli yang masih dalam ruang lingkup mahiyah. Kalau dohik itu tidak di luar ruang lingkup mahiyah, Ustaz. Ya. Kalau yang nakis berarti menggunakan kalau yang tam ada menggunakan kalau yang rosam taribin jinsi wal qarib wal khasso ya. Kalau yang rakis berarti menggunakan khasso saja. Berarti contohnya adalah al insanu huwa dhahik atau menggunakan khasso dengan jenis ba'id. Dengan menggunakan jenis ba'id. Berarti contohnya jenis ba'id adalah al-insan huwal jismud dhahik. Karena jisim itu adalah jenis ba'id. Ad-dhahik itu adalah khas. Nah, Ustaz. Ya. Artinya memang hal luar yang ini adalah berkaitan erat, mempunyai pengaruh terhadap menunjukkan terhadap hakikat insan tersebut. Menunjukkan, bukan hakikat dari insan tersebut. Bukan hakikat, teman-teman. Nah. Karena kan banyak juga hal yang lain yang dhahik. Setan kayaknya juga dhahik. Nah, Ustaz. Ya setan dhahik kan. Nah, apalagi kuntilanak gitu. Bukan mahiyahnya ya. Nah. Kalau yang lafzi kayaknya lebih mudah. Kayaknya ini yang repot. Cuma kalau kita mau mentakrifkan sesuatu selain contoh yang di sini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin itu. Nah. Kalau mau mentakrifkan sesuatu, apa itu madrasah semisal? Repotnya ketika kita mengaplikasikan tentang fasal qorib itu sendiri, jenis qorib itu sendiri, khosso itu sendiri, fasal ba'id. Cara mengaplikasikan itunya yang kayaknya yang repot. Makanya setiap sesuatu ya, kalau kita menggunakan kaidah ilmu mantik kan seperti itu kan. Kalau cuma buat takrif sendiri-sendiri kan bisa-bisa saja. Tapi kan bisa jadi nanti kalau takrifnya tersebut kan tidak tidak berupa had, tidak mencegah terhadap masuknya yang lain. Nah, itu. Yang paling penting sepertinya itu. Karena yang mau ditakrif, kalau di sini kan contohnya hanya terpaku kepada insan saja. Kan semuanya contohnya di sini kan insan saja karena untuk mempermudah biar bagi kita kan. Yang menjadi PR adalah bagaimana kita mengaplikasikan ketika kita ingin mendefinisikan atau kita sesuatu. Kalau untuk membuat definisi mungkin agak sulit lah. Definisi yang ada kita kaji, misal. Nah, definisinya sholat itu kita kaji, definisinya zakat sendiri itu kaji di angan-angan. Ini maksud fasal qoribnya mana, jenis qoribnya mana, jenis baitnya mana, khosohnya mana itu. Nah, Ustaz. Ya, kalau mau buat sendiri kan kerepotan. Kayaknya lebih mudah untuk mengaplikasikan ini. Untuk mengaplikasikan ini adalah kita di waktu-waktu yang kosong kita ambil satu takrif di kitab itu, kemudian kita langsung mempraktekkan ini. Kita cari, kita bedah takrif tersebut.
Ini ta'rifnya menggunakan ta'rif berupa had tam apa had naqis, apakah rosem tam, apakah rosem naqis. Ini model yang mana? Ini kan model-model pentakrifan kan. Nah, Ada banyak model untuk mendefinisikan sesuatu. Kayak di sini modelnya ada berapa tadi? Ada 5 ya. ada 5 Ustaz. Ini kan model-model. Kita terserah kita mau menggunakan yang mana kan. Tergantung apa yang mau kita definisikan. Lah, kalau sampai bisa kita juga, kalau sudah sampai bisa mengaplikasikan dan kita paham, itu berarti mantap lah. Pemahaman kita berarti mantap. Kita ambil ta'rifnya puasa misal. Kita analisis dulu mana fasal koribnya, mana jenis koribnya, kemudian setelah itu ketemu semisal, maka kita langsung masukkan kepada model ini. Kira-kira definisi zakat itu masuk kepada model yang mana? Model yang mana? Atau mungkin bisa saja coba dulu sholat atau zakat, coba apa lah? Puasa. Mungkin ke pertemuan antum coba dulu satu apa namanya? Satu definisi. Nah, Mungkin bisa satu definisi. Jangan banyak-banyak, satu saja. Apa namanya? Puasa saja. Puasa saja. Dicoba dulu bagaimana. Pertemuan berikutnya. Ya, ini sebagai bentuk ya PR lah. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya kita coba apa namanya ya dibuktikan kira-kira ini gimana apa itu. Kayaknya yang sulitnya kalau cuma memahami ini kan ya kita kan sudah paham ini. Prakteknya kayaknya yang agak repot. Jangan membuat definisi, tapi mengkaji definisi yang sudah ada. Mengkaji definisi yang sudah ada. Kalau takrif lafadz ini sudah gampang. Banyak di kitab ini. Bahwa untuk bil lafdu bil lafdin muradifin lahu asyhar minhu. Tinggal kita lafadznya tersebut ya ditarifi dengan sesuatu yang lebih masyhur. Yang sekiranya dengan menggunakan definisi tersebut itu orang langsung paham. Al-burru, apa itu gandum? Misal al-burru huwa al-qamhu. Karena kenapa menggunakan al-qamhu? Karena orang-orang itu kebanyakan lebih paham bahasa qamhu misal. Padahal kan sama-sama maknanya sama. Al-burru ya gandum, al-qamhu ya sama-sama gandum. Cuma orang itu kalau orang barat, orang Arab dulu, kalau gandum itu yang lebih familiar di telinga mereka itu adalah bahasa qamhu. Al-burru huwa al-qamhu. Jadi langsung paham. Muradifin. Muradif kan kemarin kan sudah muradif itu kan lafadznya banyak tapi maknanya satu. Tinggal kalau kita pakai bahasa Indonesia apa? Gria itu apa? Atau bahtera, kadang kan sering. Kemarin kita kan di pembukaan itu kan bahtera kan. Bahtera. Ada bahtera, ada apa? Kayaknya ada bahtera di pembukaan di mukaddimah. Bahtera itu apa? Bahtera adalah lautan. Kalau menggunakan bahasa bahtera kan orang awam itu kan banyak yang nggak tahu apa bahtera. Padahal bahtera yang dimaksud adalah lautan. Kita langsung jawab bahtera adalah lautan. Berarti kan langsung paham. Gria apa? Gria kan banyak ketika jalan-jalan di pinggir jalan itu ada bahasa gria. Padahal gria sendiri itu kan adalah rumah. Gria adalah rumah. Al-gria huwa rumah, huwa bait itu. Karena orang lebih paham rumah daripada gria. Nah, tinggal menggunakan seperti itu. Sekarang kita masuk kepada syarat. Jadi dari semua definisi di atas, model-model definisi di atas ini kan ada 5 model. Kalau yang lafadz yang paling gampang. Kalau lafadz ini tidak usah dianalisis sudah. Sangat banyak di kitab. Gampang, cukup merubah dengan lafadz yang lebih masyhur saja. Dari semua model di atas nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu. Berarti tidak mudah untuk membuat
definisi ternyata. Makanya ini di bawah ini bed ini sudah menjelaskan tentang syartu kullin ayyura muttaridan harus berupa muttarid munaqis wa dhahirun harus berupa dhahir. Wala ab'ad tidak boleh lebih samar, wala musawiyan tidak boleh sama, wala tajuzu bila qarinatin tidak boleh menggunakan majas tanpa qarina. Aduh macam-macam itu. Ya dibaca dulu mungkin wa syartu kullin ayyura muttaridan. Baru kita bahas nanti satu persatu apa muttarid munaqis, apa dhahir dan yang lain. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaratul kullin dan adapun syarat setiap satu dari 5 jenis definisi tadi. Ayyuroh hendaknya dilihat muttaridan itu muttarid munakisan munakis dhahirun yang nampak la ada tidak lebih samar. Wala musawiyan dan tidak juga sama setingkat wala tajawuza dan tidak menggunakan majaz bila qarinatin yang tanpa qarinah biha yang dengannya itu qarinah tuhur riza dapat dipahami. Wala dan tidak juga bima dengan sesuatu yudro yang bisa diketahui bimahdudin dengan sesuatu yang didefinisikan wala mustarokin dan tidak juga dengan sesuatu yang mustarok minal qarinati yang dari qarinah kola itu kosong wa indahum dan menurut mereka ulama ahli mantik min jumlatil mardudi dari termasuk definisi yang mardud antadkhula untuk masuk apalah kamu hukum-hukum bil hududi di dalam suatu definisi. Wala yajuzu dan tidak boleh fil hududi di dalam definisi apa dikru'au menyebutkan kata au wajaizun dan boleh menyebutkan kata au fil rosmi di dalam definisi rasul fadri maka ketahuilah olehmu marawal sesuatu yang mereka telah riwayatkan. Ya, kemudian langsung kita bahas satu persatu dari syurutul mu'arrif. Kita langsung bahas dari ayyakuna muttaridan harus berupa muttarid munaqis. Dibaca dulu baru nanti kita bahas. Dibaca lafadznya saja. Oh, dibaca lafadznya. Nah. Aqulu syartul mu'arrif ayyakuna muttaridan munakisan ay jami'an li afradil mu'arrif mani'an min dukhuli ghairiha. Kata'rifil insani bil hayawanin nafiq. Falau kana ghairu jami'in kata'rifil hayawani bin natiqi au ghairu mani'in kata'rifil insan bil hayawan lam yasihha at-ta'rifu. Muttarid sendiri itu apa? Enggak ada taklikannya di situ. Kalau muttarid ini enggak ada Ustaz, cuman di sini ada cuman jami'an li afradil mu'arrif mu'arraf mencakup kepada seluruh afrodnya mu'arraf gitu. Kalau yang apa? Yang apa itu? Yang muttarid apa? Muttarid itu mani'an min dukhuli ghairiha saja. Itu muttarid seperti itu. Nah, kalau muttarid makanya di sini makna muttarid kullama wujida ta'rif wujida al-mu'arraf. Kullama wujida ta'rif wujida al-mu'arraf. Ini yang ditarifi oleh Syekh Al-Jindi. Apa? Syekh siapa? Al-Jindi ini apa? Di kitabnya beliau. Nggak tahu syarahnya syarah apa. Kalau di sini taklikannya itu hanya menyebutkan nama pengarangnya. Seperti hanya menukil dari kitabnya syarah yang lain. Seperti hanya karangannya Syekh Al-Malawi, jadi langsung ditulis di belakangnya Al-Malawi seperti itu langsung. Tidak menyebutkan nama kitabnya. Kalau ini Al-Jindi, kalau apa Al-Jindi kalau tidak salah namanya ini. Al-Jundi apa Al-Jindi? Namanya. Kalau yang namanya yang muttarid itu adalah kullama wujida ta'rif wujidal mu'arraf. Ketika sudah definisinya itu ditemukan, mu'arrifnya itu ditemukan, maka mu'arrafnya juga akan ditemukan. Maka kullama wujida ta'rif wujidal mu'arraf. Ketika ta'rifnya sudah ditemukan, hayawanun natik. Ketika sudah hayawanun natik, berarti ta'rifnya sudah ditemukan kan? Mu'arrifnya sudah ditemukan, hayawanun natik. Ketika sudah
terdapat hayawanun natik, maka mu'arrafnya secara otomatis itu langsung akan ketemu juga. Hayawanun natik itu siapa? Hayawanun natik itu adalah insan. Makanya kullama wujidat ta'rif wujidal mu'arraf. Ustaz. Kullama wujidat ta'rif wujidal mu'arraf. Kalau sudah nanti ta'rifnya ketemu, maka mu'arrafnya juga akan ketemu. Sudah ada mu'arrifnya berupa al-hayawanun natik. Oh, berarti ketika sudah mu'arrifnya ada, berarti mu'arrafnya juga akan ketemu. Siapa al-hayawanun natik? Oh, berarti adalah insan. Nah, ini yang namanya mutarid ini adalah harus berupa fayakunu mani'an. Jadi mutarid itu mani. Artinya mani apa? Ya seperti hanya had itu. Mencegah masuknya sesuatu selain mu'arraf. Menolak, mencegah masuknya individu-individu yang luar, yang di luar cakupannya mu'arraf, yang selain dari cakupannya mu'arraf. Mu'arrafnya adalah insan. Sekiranya tidak ada hal yang lain yang masuk kepada insan itu. Namanya mani. Berarti kayak had nakis itu nggak termasuk mani ya saja? Had nakis. Had nakis nggak termasuk mani itu ya? Kalau had nakis belum. Karena kan ada sesuatu yang masih masuk ya saja. Masuk. Had nakis. Karena sesuatu yang agak masuk. Makanya yang paling sempurna ya yang kayaknya jangan tam memang. Tapi bukan ini persyaratan, hanya bukan kepada yang ngetam, yang rosem juga sekiranya nanti yang lain tidak bisa masuk. Berarti yang nakis-nakis itu baik dari had ataupun rosem itu masing-masing tidak memenuhi syarat definisi saja. Karena rosem nakis juga itu nggak mani itu. Iya. Makanya nanti banyak. Berarti kalau yang paling ngepol itu yang paling baik takrif ini kan macam-macam sebenarnya takrif. Makanya modelnya kan macam-macam tadi. Ada yang memang, makanya syarat takrif yang memang sah, benar-benar sah ketika memang nanti memenuhi syarat-syarat ini. Takrif yang memang benar-benar sah dan itu sudah pas itu dengan takrifnya. Kalau semisal nanti takrifnya masih kebobolan, menggunakan yang lain, model yang lain kebobolan, ya sebenarnya itu juga takrif, cuma ya tidak tidak memenuhi syarat, tidak sempurna lah gitu. Pensyaratannya tidak sempurna, kurang benar gitulah bahasanya. Ya sebenarnya sama-sama benar tapi kurang pas ya, langsung tertuju gitu. Karena ada syarat. Makanya yang pertama syaratnya harus mutarid. Mutarid itu kan mencegah. Lafaz al-hayawanun natik itu sudah mencegah masuknya sesuatu ke sesuatu yang di luar insan. Kemudian kalau yang munakis itu kebalikan dari mutarid. Kalau yang munakis itu kullama wujidal mu'arraf wujidat ta'rif. Ketika sudah mu'arrafnya ada insan, yang mau ditakrifkan siapa? Insan. Maka nanti juga maka akan ditemukan takrifnya, wujud takrif. Ketika sudah mu'arrafnya ada, mu'arraf adalah sesuatu yang mau ditakrifi. Maka dengan adanya tasawur nanti kan akan menimbulkan namanya ketika sudah menganalisis apa yang cocok. Berarti kan nanti muncullah sebuah takrif. Namanya kalau tidak ada mu'arraf, apanya yang mau ditakrifi? Muncul dari mana namanya takrif itu? Makanya ketika sudah namanya ada mu'arraf dulu nanti muncul kan. Kalau mu'arrafnya tidak ada, apanya mau muncul dari mana takrif? Apa yang mau ditakrifi? Nah, ini harus berupa, maka keadaan munakis ini adalah jami'. Jami' itu apa bahasanya?
mencakup terhadap seluruh mu'arraf tersebut, itu mencakup terhadap afrod-afrodnya, mencakup terhadap afrod-afrodnya mu'arraf. Seperti hanya insan ini mencakup terhadap afrodnya hayawan, ya kan? Nah. Kan mencakup insan itu mencakup kepada hayawan, insan itu mencakup juga kepada natik, jami' mani. Apa bahasanya ya? Yaitu mengakomodir satu satuan individu yang masuk dalam cakupan takrifnya. Mengapa Ustaz? Mengakomodir? Akomodir. Oh, nah. Bahasa lain akomodir, akomodasi itu mengakomodasi, mengakomodir itu. Nah. Terhadap satuan-satuan, terhadap afrod-afrodnya. Berarti jami' mani. Mutorid pertama harus mutorid munakis. Mutorid munakis harus mani, mencegah dari segala sesuatu yang sekiranya masuk kepada mu'arraf. Kemudian mani, jami itu adalah jami'an li afrodil mu'arraf, mencakup, mengakomodir terhadap afrod-afrodnya mu'arraf. Coba semisal saya kasih contoh. Jadi dulu. Kalau ini di nadomnya, wa syartu kullin ayyura muttaridan munakisan wa dhahiran la abad wala musawiyan wala tajbira qarinatin. Oh. Saya dulu. Nah, misal sekarang, apakah ini sudah mutorid munakis? Contoh misal, kalau sudah mutorid munakis, ya dijelaskan bagaimana. Kalau tidak, semisal ini masih tidak memenuhi syarat mutorid munakis, nanti tidak memenuhinya di mana nanti ya? Contoh, al insanu hayawanun hassasun. Al insanu hayawanun hassasun. Insan itu hayawan, adalah hayawan hassasun yang kemarin apa hassas? Punya panca indera, Ustaz. Yang berpanca indera. Al insanu hayawanun hassasun, apakah ini sudah mutorid munakis? Apakah al insan hayawanun hassas, apakah ini sudah memenuhi syarat? Nah, kalau munakis udah cuman mutorid enggak, Ustaz? Ya, berarti kalau munakisnya sudah, karena juga insan ini mengakomodir terhadap hassas kan, juga masuk terhadap satuan. Yang tidak terpenuhi apanya? Mutoridnya tidak terpenuhi. Karena kebobolan masih. Karena yang hassas itu bukan hanya insan. Banyak hal yang lain yang hassas. Berarti masih kurang benar membuat takrif yang seperti ini. Nah, masih kurang memenuhi syarat. Contoh yang lain. Al insanu hayawanun katibun. Ini memenuhi syarat apa tidak? Tidak, Ustaz. Dari segi apanya? Soalnya nggak jami, Ustaz. Nggak jami ke insannya itu katibnya. Berarti kalau al-insan hayawanun hassas ini tidak memenuhi syarat yang mana? Kalau yang hassas itu enggak mutorid. Kalau yang katib itu enggak munakis, Ustaz. Ya, tidak munakis karena tidak mengakomodir terhadap seluruh afrodnya. Tidak semuanya nanti ya katib. Kalau insan
sudah mengakomodir terhadap hayawan dan juga hassas, tapi tidak motorik, tidak sempurna masih. Kalau al-insan hawayanun katib, ini sudah motorik. Katibnya namanya katib itu manusia sudah, nggak ada yang lain. Cuma tidak jami, karena tidak insan tidak mengakomodir terhadap afrodnya, yaitu katib. Kalau kepada hayawan sudah mengakomodir, tapi kepada katib tidak. Jadi itu. Nah, sudah dipaham yang pertama ya, harus motorik munafis, mengakomodir bahasanya, gampangnya. Berarti sekarang yang kalau di sini kan bahasanya lam yasihat ta'rif. Kalau tidak memenuhi syarat. Oh ini kalau contohnya yang ini, kalau yang duhul. Mani'an min duhul wa kata ta'rif insan bil hayanatik. Kalau kana wa rajami kata ta'rifin al-hayawan kata arifil hayawan bin natik. Berarti al-hayawanu an-natiku, seperti itu berarti ya? Nah, Ustaz. Al-hayawanu an-natiku. Kata arifil hayawan bin natik, ya kan? Al-hayawanu an-natiku. Itu baru jami, Ustaz. Nah. Wiru jami. Kalau motorik sudah motorik. Natik ya hayawan. Selainnya kan tidak natik. Nah. Sudah ya. Cuma tidak jami. Karena tidak semuanya hayawan itu natik. Ya kan? Nah, Ustaz. Kalau natiknya sudah ya hayawan pastinya. Nah. Bisa dipahaman ya? Bisa, Ustaz. Itu awiru mani kata arifil insan bil hayawan. Al insan bil hayawan, ya tidak mani ini. Banyak yang nanti yang masuk kebobolan ini. Terlalu umum kan, insan ini ada, hewan itu banyak. Baik. Yang kedua, ayyakuna dhahiran. Betul. Wa ayyakuna dhahiran kata arifil himtah bil qamhi. Wa amma idza kana ab'ada minhu kata arifil asad bil ghadhanfar aw tawiyan kata arifil adabil fardi bima laisa bizaujin wa zauju bima laisa bi fardin fala yasifu. Ya, dijelaskan. Ya, yang namanya tarif itu harus, kalau tarif lafzi itu harus dengan lafaz yang lebih dohir, lebih dikenal, Ustaz. Lebih nampak. Tinggal mukhatab tentunya ya, Ustaz. Ya. Gimana? Itu harus lebih dohir, harus lebih masyhur, harus lebih dikenal lagi. Ya. Nah, ini mengarah kepada yang model berupa lafaz ini. Nah, Mengodel, maka harus menggunakan lebih dohir, lebih tampak jelas. Al-khintah bil qamhi. Berarti qamhi kan bukan menurut kita, menurut orang Arab berarti qamhun itu kan lebih masyhur. Kalau kita itulah antara dengan bahtera, maka bahtera adalah lautan. Yang paling masyhur itu kan bagi kita bukan bahtera, malah orang awam banyak nggak tahu bahtera. Apa bahtera itu? Tapi kalau bilang lautan pasti paham. Cari yang lebih masyhur saja, yang lebih mudah sama muhotob itu. Tidak boleh musawi, tidak boleh lebih abad. Itu apa? Lebih abad minhu. Lebih samar, Ustaz. Oh ya, lebih maksudnya abad minhu lebih samar. Nah. Contohnya kalau di sini kata arifil seperti mentakrifkan asad dengan ghadhanfar, yang ghadhanfar itu lebih jarang didengar, Ustaz. Lebih sering asad. Iya. Artinya
Ini kebalikannya, seperti halnya lautan ditakrifi lautan adalah bahtera misalnya. Nah, Kan lebih samar itu kan. Orang sudah tahu lautan, ternyata kok diperbingung lagi. Orang itu lautan yaitu laut. Kok masih ditakrifi? Lautan adalah bahtera. Ketika membaca bahtera, ternyata bukan lebih paham lagi si pembaca itu. Maka menjadi pusing. Takrif bukan memahamkan, tapi membingungkan takrif itu. Lebih membingungkan. nah. Orang-orang sudah paham apa itu rumah, masih ditakrifi rumah adalah gerilya. Kan tambah bingung kan? Nah, Kebalikannya saja. Atau musawiyan. Kalau yang musawi berarti al-adad fardun bima laysa bizaujin. Seperti halnya kalau hitungan ganjil itu bukan genap. Genap itu bukan ganjil. Ini kan tidak, ini kan kacau seperti itu. Hitam itu bukan putih. betul. Genap itu bukan ganjil. Ganjil itu bukan genap. Ini kan sama ini. Cuma ada bukan-bukannya itu. Ya. Itu. Kita lanjut. Fa'alla yakuna bi alfadin mujazim bihi min ghairi qarinatin ta'ayyanal murad kata arifil balid bil himar fa in wujidat qarinatun yuhtarazu biha anil ma'na al hakiki sohat ta'rif kata arifil balid bi himarin yaktubu. Nah, hendaknya yang namanya tarif itu tidak menggunakan majaz yang bila qarinah, ya, majaz yang nggak ada qarinahnya sama sekali. Seperti mentarifi orang bodoh dengan himar saja, memajazkan orang bodoh dengan himar tanpa ada qarinah, Ustaz. Iya. Hanya bisa saja dimaksud emang himar itu emang bodoh, Ustaz. Soalnya nggak ada qarinah bahwa himar itu majaz gitu. Jadi masih bisa memakai makna hakikohnya. Tapi kalau ada qarinah itu, ya. Contohnya kalau qarinah di sini adalah yaktubu. Karena nggak ada himar yang bisa nulis. Berarti kan ketika sudah bilang yaktub, berarti kan yang dimaksud bukan makna hakikatnya kan? Nah. Yang dimaksud itu adalah orang berarti. Nah, betul. Ya, karena jadi kalau qarinah boleh saja mentakrifi dengan qarinah, asal mentakrifi dengan majaz boleh, takrif itu berupa majaz asalkan disertai dengan qarinah. Itu boleh-boleh saja. Nah. Kemudian ini kan sudah bisa dipaham. Yang keempat, wala yatawaqqafa wala tatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahsud kata'rifil adadil fardi bima taqaddama wa aksihi. Dan hendaknya ketika kita mencari sesuatu itu tarif tersebut mu'arraf tidak masuk di dalam tarifnya, Ustaz. Bukan bagian dari tarifnya. Mu'arraf itu bukan bagian daripada tarifnya. Seperti kita mentarifi atau mendefinisikan bilangan genap adalah sesuatu yang bukan ganjil gitu. Atau misalkan bilangan genap adalah sesuatu yang bisa dibagi dua, Ustaz. Bagaimana? Iya. Artinya seperti ini. Dalam masalah tarif di sini ada tidak boleh masuk sebuah perkara yang hanya didapat diketahui dengan perantara mu'arraf. Contoh, asyamsu kaukabun nahariyun. Asyamsu kaukabun nahariyun. Kan mu'arrafnya syamsun. Kaukabun nahariyun itu kan mu'arrifnya.
Yang mana? Si. Hilang dah. Tunggu dulu. Nah, yang mana area ya saya bacakan, ta'rif yang dimaksud di sini adalah tidak boleh masuknya sebuah perkara yang hanya dapat diketahui dengan perantara mu'arraf. Syamsun mu'arraf, kaukabun nahariyun itu mu'arrif. Nah, Untuk mengetahui nahariyun, nahari itu kan matahari adalah bintang siang. Kaukabun nahariyun, matahari adalah bintang siang. Untuk mengetahui siang, kita kan membutuhkan kata Samsun. nama. Yaitu. Atau lagi, apa contohnya? Al-fardu, di mana nanti al-fardu laisa Zaujin. bizaujin. Al-fardu bima laisa bizaujin. Antum menerjemahkan gimana tadi? Walai tawaqqafa? Tidak tergantung, Ustaz. Ya. Kalau al-fardu bima laisa bizaujin gimana untuk mempraktekkan itu? Al-fardu bima laisa bizaujin itu Kan contohnya itu kan. Kata arifil adat, kata arifil adat al-fardi bima taqaddama wa aksihi itu. Kalau untuk mempraktekannya itu Ustaz, mungkin karena ya kayaknya itu aja Ustaz. Farad sama Ghairu Zaujin itu karena itu aja gitu. Farad laisa bizaujin Itu aja gitu. kan tadi kan ini kan kalau al-adat bima laisa bizaujin ini kan di atas ini masuk kan yang musawin. Nah, Artinya fardun itu ditakrifi dengan sesuatu yang sama. Fardun itu adalah ganjil, ganjil. Bima laisa bizaujin itu juga ganjil kan. Nah, itu kan pemahaman dari musawiyan. Al-adat dil fardi itu adalah ganjil ditakrifi dengan bima laisa bizaujin. Nah Ustaz. Kalau sekarang ini menggunakan apa namanya alla yatawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatul mahdud. Ini kan bukan musawiyan lagi. Kalau musawiyan kan gambarnya seperti itu. Nah, tapi contohnya sama. Kata adifil adadil fardi bima taqaddam. Nah, cuma nalarnya gimana? Nah, jadi untuk mengetahui bima laisa bizaujin itu ternyata ma laisa bizaujin itu adalah farad itu sendiri Ustaz. Jadi farad itu masuk dalam kata ma laisa bizaujin itu. Nah, itu. Untuk mentarifi ma laisa bizaujin. Makanya sama seperti halnya asyamsu kaukabun nahariyun. Nah, yang mana untuk mengetahui nahariyun itu membutuhkan namanya samsun. Ustaz. Nah. Jadi muter ya Ustaz? Iya. Kalau gitu. Muter-muter. Untuk mengetahui nahariyun itu butuh mengetahui namanya samsun. Yang apa namanya muter-muter itu tidak boleh. Kemudian untuk syarat yang terakhir, wa alla yakuna bi alfat al-mustarokah min wairi korinatin, kata Arifis Syamsi bin Aini. Fa in wujidat korinatun, kata Arifiha bil Aini al-mudi'ah sohat ta'rif. Jadi tidak boleh yang ta'rif, tidak boleh menggunakan mustarok. Asyamsun dimaknai dengan ditakrifi asyamsu huwal ainu.
Naam. Asyamsu huwal ainu. Matahari adalah ain. Sedangkan ain kan mustarok. Bagaimana kita banyak ketahui makna. kemarin, ain sendiri itu maknanya nanti kan ada yang berupa sumber, ada berupa mata, dan juga ada yang apa? Banyak sih. Dan yang lainnya. Mata, sumber, mata air, kebun, matahari. Matahari juga bisa dikatakan ain itu juga bisa masuk ke mana matahari. Nah, Ain bahkan benda lagi kan. Maka tidak boleh menggunakan lafaz mustarok kecuali nanti ada korena. Kalau di sini menggunakan kata arif bil aini al mudiah dengan ain yang bersinar. Berarti yang bersinar dari sekian maknanya ain yang dari sumber yang maknanya salah satunya adalah sumber, mata, matahari, barang dan yang lainnya. Berarti yang bersinar kan, yang mengeluarkan cahaya kan matahari kan, harus disampaikan seperti itu. Kalau menggunakan mustarok, asyamsu ainun, syamsun, ainun sudah kan ainun mustarok, di dalamnya ada banyak sumber dan lain-lain. Dikasih korina sekiranya korina tersebut langsung tertuju kepada matahari. Karena ain itu juga bisa dimaknai matahari. Asyamsu ainul mudi'ah. Syamsu adalah matahari adalah ya ainul mudi'ah itu sesuatu yang bersinar. Itu kan sudah ketika ada mudi'ahnya kan nggak mungkin tertuju kepada sumber, nggak mungkin tertuju kepada mata, nggak mungkin tertuju kepada benda yang tidak bercahaya. Ya cahaya. Bisa dipaham? paham Ustaz. Ya. Berarti banyak ya Ustaz syarat ta'rif lafzi itu ada 4 ya Ustaz ya? Syarat Ta'rif lafzi ini semua ya yang kita bahas selain mutarid sama munakis itu semuanya syarat ta'rif lafzi ya? Iya. Berarti dari 2 pun harus dohir. Nah. Ini lebih ke ke lafaz ini. Nah, Ustaz. Makanya kalau dari dohir berarti kan lafadznya tidak harus lebih jelas, kan tidak boleh sama. Nah, Ustaz. Ada berkaitan. Kalau ada soal, ada pertanyaan. Sekarang tinggal al-umur, kalau ini syarat-syaratnya. Makanya dari nadom di atas itu kan mencakup 2 pembahasan. Pertama mencakup tentang masalah syarat-syarat dari ta'rif. Kemudian untuk nadom dari bahasa dari nadom yang berarti wala bima yudra bi mahdudin wala mustariki. Iya dari itu ini campur-campur wa indahum min jumlatil murad an tadkhulul ahkam. Ini ada 2 pembahasan pertama tentang masalah syarat-syarat itu dari ta'rif sendiri sudah kita bahas lalu. Kemudian tentang pembahasan kedua adalah umurun la yajuzu istikhdamuha fil hudud. Nah, nanti kita akan membahas hal-hal yang tidak boleh untuk digunakan di dalam ta'rif had. Apa sesuatu yang tidak boleh digunakan di ta'rif itu. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin di atas yang dibingungkan tadi yang mana? Atau sudah paham semua? Berarti Ustaz mutarid sama munakis itu cuman menjadi syarat di selain ta'rif lafzi Ustaz. Soalnya ta'rif lafzi punya syarat-syaratnya sendiri ya Ustaz ya? Iya. Sepaham Al-Fakir seperti itu apa benar Ustaz? Apa termasuk juga mutarid sama munakis ke ta'rif lafzi? Jadi syarat ta'rif lafzi juga? Kayaknya enggak ya Ustaz? Kan kalau di sini yang ta'rif lafzi yang sangat tentu kepada ta'rif lafzi kan yang dohir kata arifil hinta bil qamhi. Kalau lafaz itu kan hanya dirubah kepada lafaz yang lain. Tidak boleh sama dan juga tidak boleh lebih samar. Kalau seperti halnya kalau wala yakuna bi alfat mujazi, ini kan juga masuk antara mutarid munakis. Lafaz-lafaznya tidak boleh menggunakan majaz. Sekiranya nanti ta'rif tersebut juga harus menggunakan pilihan-pilihan tersebut sekiranya mutarid munakis. Kan seperti itu kan ada kaitannya semua kan, tidak tertentu kepada
Oh, nah, Kalau Ustaz, yang nah, hanya tertentu kepada lafaz, sepertinya yang dua itu fokus. Dohir, hintoh, nah, Ustaz. berkombi, tidak boleh harus lebih samar. Gerilya, rumah dimaknai gerilya. Nah, Ustaz. Berarti mutorid Fi anna munakis wa ini. anna tawaqqafa ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Dalam segi ini, selain hal ini juga dipenuhi, maka sebisa mungkin kan harus juga mutorid munakis kan? Nah, Ustaz. Berarti semuanya kembali ke situ ya, Ustaz? Iya. Nah. Ini semuanya sekiranya semuanya ini bisa terpenuhi gitu. Nah, Ustaz. Sekiranya bisa terpenuhi. Ada kaitannya semua, namanya syarat kan seperti itu. Nah. Syarat itu kan ya kan digunakan semua, seperti hanya syaratnya sholat harus bersih, nah harus punya wudhu, harus menggunakan penutup aurat. Itu kan harus bukan salah satunya yang digunakan kan? Nah. Dari sekian syarat nanti kan dilakukan semua. Menutup aurat, syaratnya adalah menutup aurat, syaratnya adalah harus mempunyai wudhu, syaratnya harus menghadapkan ke kiblat, yang lain kan harus terpenuhi semua. Maka tarif yang baik sekiranya nanti tarif itu memenuhi semua syarat ini. Nah, Ustaz, nah. Dipenuhi, bukan masing-masing ini. Ini hanya fokus mensyaratkan takrif rosem misal. Ini hanya ini syarat kepada takrif ladi, tidak. Ke semuanya, makanya bahasanya wa ala kullin, makanya wa syartu kullin. Nah. Kullin itu kan keseluruhnya nanti. Semuanya sekiranya dari model-model tersebut sebisa mungkin. Apakah bisa semua model tersebut itu motorik nakis? Nah. Ya. Ya mungkin itu dulu. Berarti kita besok tentang al-umur la yajuz istidamuha bil hudud ya. Nah. Dilanjutkan dengan pembagian yang kedua adalah atas diqot. Kalau kemarin itu pembahasan tasawur semua. Tasawur. Makanya ada tasawur, ada tasdik. Kita sudah masuk ke tasdikot. Kemarin masih muter-muter di tasawur. Karena satu-satunya masih diperinci-perinci kan. Ini sudah masuk ke pembahasan tingkatan level selanjutnya adalah level tasdikot. Nah, Ustaz. Kayaknya ya mungkin bisa jadi lebih rumit kayaknya nanti. Kalau tasawur kan kalau tasawur kita kan memahami per afrod kan, menganalisis afrod kan dari atas kan juga menganalisis satu persatu saja kan. Nah, benar, Ustaz. Rinci satu afrodnya saja, cuma mentasawurkan afrodnya ini saja. Masih belum ke tasdiknya saja. Baru setelah ini kita akan masuk ke tasdiknya. Sudah ada penisbatan antara satu dan yang lainnya, ya otomatis akan lebih sulit nanti. Nah, karena kan ada penggabungan dari hal-hal ini dan hal yang itu kan nanti kan. Kan ini kalau di atas murni membahas tentang afrod saja dari kemarin. Nah, Ustaz. Ya mungkin itu dulu. Besok juga jam 7, jam 19. Nah, Ustaz. Ya mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. Mungkin iya karena beliau ya karena dan disebabkan sekitar lagi yang sama biar mau dari mengobolin aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.